mengenai seorang wanita bernama Hari Nuryani, merupakan warga Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ini bisa menjadi inspirasi. Ya, Perempuan tangguh di balik baju hazmat yang dikenakan petugas ini setiap prosesi pemulasaran jenazah COVID-19 di Indramayu. ya jadi Mbak Yani biasa dipanggil wanita berumur 49 tahun asal desa Plumbon, Kecamatan Kabupaten Indramayu ini adalah salah satu sosok di balik baju hazmat yang dikenakan petugas setiap prosesi pemulasaran jenazah COVID-19 di Kabupaten Indramayu. Kita mungkin biasanya mengetahui bahwa para petugas pemulasaran jenazah kayaknya laki-laki gitu ya. Ternyata ada juga sosok wanita di balik baju hazmat para petugas relawan pemulasaran jenazah COVID-19. Jadi Hari Nuryani ini merupakan salah satu dari anggota unit reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu. Ia juga mengaku sama sekali tidak pernah terlintas akan menjalani tugas yang betul-betul penuh dengan resiko. Hingga saat ini sudah ada 81 pasien COVID-19 yang mereka urus pemulasarannya dari total 145 pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Kabupaten Indramayu. Hari Nuryani bahkan merasa beruntung lantaran ketiga anaknya tidak keberatan dengan pekerjaan tersebut yang betul-betul menantang maut, penuh dengan resiko ya, Bang. Nah, kita langsung ngajak ngobrol ya dengan Mbak Yani ya. Wow, sudah terhubung? Udah Oke. telepon cepat tadi langsung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Yani. Kami nyebut Mbak Yani ya. Iya, Mbak apa Bu? Mbak aja kali ya. Halo Mbak Yani, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Maria. Sehat Halo. Mbak. Alhamdulillah Mas Bayu sehat. Lengkap dengan seragam relawan BPBD Kabupaten Indramayu. Ya, Nah, Mbak Yani, tadi kan kita juga sudah menyampaikan informasi awal ya. Katanya Mbak Yani ini tidak pernah terfikirkan untuk menjalani profesi ini sekarang. Kok bisa tiba-tiba menjadi relawan pemulasaran jenazah COVID-19? Boleh diceritakan sedikit dulu Mbak? baik. Terima kasih Mas Bayu. Betul, awalnya saya tidak pernah berpikir untuk menjadi relawan pemulasaran. Karena pada saat itu tidak semua orang bersedia Betul. untuk melakukan hal ini gitu kan. Karena berpikir resiko yang sangat besar untuk tertularnya. Jadi ini nggak mau karena saya berpikir ini kemanusiaan ya, demi kemanusiaan, makanya saya bersedia ketika pimpinan di BPBD meminta saya untuk melakukan hal ini. Begitu Mas Bayu. Luar biasa ya, betapa hasrat kemanusiaan dari Mbak Yani ini. Kalau dilihat sebenarnya ada pengalaman memulasarkan jenazah nggak sih Mbak Yani sebelumnya? Iya, biasanya sebelumnya enggak Mbak. Sama sekali? Sebelumnya enggak, sama sekali belum. Wow. Jadi karena saya di BPBD itu juga ikut dalam kegiatan operasi SAR ketika ada orang hanyut, ada orang tenggelam seperti itu. Jadi tidak aneh gitu melihat jenazah. Apalagi kan ini jenazah pasien COVID ini kan kondisinya masih bagus. Jadi kenapa tidak sih, paling mungkin membutuhkan penanganan yang berbeda saja. Seperti itu Mbak Mbak Maria. Yani, kalau biasanya setiap harinya ini memang hanya melakukan pemakaman bagi para jenazah COVID-19 saja atau bahkan sejak awal dari mulai pemulasaran, pemandian dan sebagainya? Betul Mbak Maria. Ketika rumah sakit itu merasa kewalahan gitu kan karena beberapa minimnya tenaga medis, di sisi lain para tenaga medis juga ikut terpapar gitu. Jadi kami ikut membantu memandikan, mengkafani, bahkan sampai ke pemakaman. Seperti itu Mbak Jadi Maria. padahal sebenarnya bukan tugas utama dari Mbak Yani ya untuk memulasarkan jenazah itu. Betul, perjanjian awalnya memang tidak seperti itu Mbak. Jadi kadang apa ya, walaupun sebenarnya bertentangan di dalam hati gitu kan Mbak. Jadi karena melihat yaitu tadi minimnya tenaga yang ada di rumah sakit dalam hal pemulasaran, jadi kami juga ikut membantu seperti itu Mbak Maria. Nah, Mbak Yani, kalau pekerjaan ini kan risikonya tinggi ya, risiko tinggi terpapar sudah pasti. Menjelaskan ke pihak keluarga, mungkin ke tetangga, ke orang-orang terdekat, gimana biar mereka juga ikut mensupport begitu apa yang dilakukan oleh Mbak Yani? Betul, alhamdulillah ketika saya memberikan edukasi, memberikan pengertian kepada anak-anak saya, alhamdulillah mereka mensupport gitu ya, mereka mendukung
apa yang dilakukan ibunya, seperti itu Mas. Jadi sebelumnya juga karena saya sudah banyak melakukan kemanusiaan terhadap yaitu tadi beberapa jenazah, jadi mereka mensupport aja gitu. Yang penting bisa memproteksi diri terkait prokesnya. Biasanya Seperti dalam itu. sehari berapa sih jenazah yang dimakamkan Mbak Yani dan teman-teman, Mbak? Boleh tahu? Untuk tingkat kematian pada bulan kemarin, bulan Juni itu sangat tinggi Mbak Maria. Jadi dalam satu rumah sakit itu kami bisa melakukan pemulasaran dan pemakaman sampai 6-8 jenazah. Seperti itu. Wow. Setiap hari 6 sampai 8 jenazah gitu. Jenazah. Waktu angka kematian kemarin meningkat. Tapi alhamdulillah sekarang sudah agak menurun. Nah, kalau misalnya dengan tingginya load pekerjaan pada saat itu, shiftingnya gimana? Membagi waktunya bagaimana dengan teman-teman yang lain? Jadi karena saya pribadi sudah disupport oleh pimpinan gitu kan untuk menangani tugas seperti ini, jadi untuk waktu untuk bermain itu, waktu untuk berkumpul dengan teman-teman itu juga berkurang Mas Bayu. Waktu dengan keluarga juga pasti berkurang kan Mbak Yani? Betul, karena saya juga harus pulang subuh kayak gitu Mbak Maria. Oh, bahkan pulang sampai dini hari, dari pagi sampai dini hari lagi? Betul Mbak Maria, seperti itu. Nah, pengalaman selama ini ketika bertugas yang paling tidak bisa dilupakan apa Mbak Yani? Banyak nih pasti. Banyak ya pengalaman itu. Contoh kayak kemarin gitu kan, ada penolakan warga, terus di sisi lain juga panjangnya liang lahat yang kurang gitu kan, karena kita menggunakan peti. Lalu apalagi ya Mbak ya, banyak deh Mbak pengalaman yang lucu juga ada. Jadi ya baik. Nah, di tengah tingginya angka kematian di Indonesia, Mbak Yani juga bertugas di lapangan ya untuk memakamkan jenazah. Mungkin ini banyak pemirsa TV One yang juga menyaksikan, yang menjadi bagian dari edukasi yang ingin disampaikan oleh Mbak Yani, apa Mbak? Begini Mas Bayu, sekarang ini kan kita melihat pandemi ini kan masih naik turun ya, angka kematian itu naik turun juga. Terus yang terpapar juga masih lumayan gitu kan. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan prokes. Apa yang diminta oleh pemerintah ya mohon diikuti seperti itu. Bisa memproteksi diri. Artinya kalau bukan dari diri kita, siapa lagi gitu yang akan melindungi gitu kan. Semua kembali ke diri kita masing-masing. Jadi kalau kitanya ngeyel, nggak nurut ya seperti itu. Kadang saya juga kan merasa takut Mbak, apa ini saya sudah safety atau belum gitu kan, jangan sampai saya juga menularkan kepada orang lain, seperti itu Mbak Maria, Mas Bayu. Luar biasa sekali Mbak Yani, kisahnya menginspirasi dan ternyata ada juga ya petugas perempuan yang juga turut memulasarkan dan juga memakamkan jenazah COVID-19. Sehat selalu ya Mbak, salam juga buat teman-teman di sana, tetap semangat. Selamat pagi, assalamualaikum. Siap, Waalaikumsalam Mbak Maria.